Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian para siswa kelas 11 MANU Hasyim As'ari 2 Kudus? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Para siswa, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi pokok yaitu peradilan dalam Islam. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang saksi, tergugat dan barang bukti, serta tergugat dan sumpah. Silahkan diperhatikan slide berikut ini. Para siswa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang saksi, perlu kita pahami apa itu pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Untuk menjadi saksi dalam persidangan, perlu seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama adalah Islam, berakal sehat, merdeka, dan adil. Adil memiliki kriteria sebagai berikut. Ia jauh dari dosa besar, dosa kecil, dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah, dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Yang artinya, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran Surat At-Talaq 65. Para siswa masih berbicara tentang saksi, ada beberapa kelompok orang yang ditolak kesaksiannya. Siapakah mereka? Yang pertama, saksi yang tidak adil. Kedua, saksi seorang musuh kepada musuhnya. Ketiga, saksi seorang ayah kepada anaknya. Empat, saksi seorang anak kepada ayahnya. Dan yang kelima, seorang menumpang di rumah terdakwa. Kelima orang tersebut ditolak menjadi saksi di dalam persidangan. Mari pembahasan kita lanjutkan tentang penggugat dan barang bukti. Bagaimana? Masih semangat ya? Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita definisikan apa itu penggugat dan barang bukti. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Sedangkan barang bukti adalah segala sesuatu yang ditujukan oleh penggugat untuk membuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa. Di dalam proses persidangan, mungkin saja terjadi hal-hal sebagai berikut. Antara lain, terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Bagaimana seperti ini?
Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Bahkan dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan ketika itu Abu Sufyan tidak hadir di dalam persidangan. Selanjutnya, kita akan membahas tergugat dan sumpah. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Sedangkan sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat, yang diberikan atau diucapkan ada waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat akan kebesaran Allah untuk memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi, hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam proses persidangan. Tujuan sumpah. Dalam sebuah persidangan, sumpah memiliki dua tujuan. Yang pertama, sumpah merupakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Dua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar. Orang yang mengucapkan sumpah, ia harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ia harus mukallaf. Kedua, orang yang bersumpah atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Ketiga, sumpah harus disengaja, bukan karena terlanjur atau sebab lain. Yang keempat, lafal sumpah harus menggunakan lafal qasam. Misalnya, wallahi, billahi, dan tallahi. Lantas bagaimana orang yang melanggar sumpah? Dalam hukum Islam, orang yang melanggar sumpah terkena hukuman kafarat. Hukuman kafarat yang dimaksud, yang pertama, memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3/4 liter. Atau yang kedua, ia memberikan pakaian yang pantas kepada 10 fakir miskin. Atau yang ketiga, ia memerdekakan hamba sahaya. Para siswa, demikianlah seluruh pemaparan materi tentang peradilan dalam Islam. Semoga kalian memahami dan semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.